Hai semuanya, kembali lagi di channel official Wisma dengan tayangan Langkah Cerdas. Dengan saya Putu Kersama Nextroneta dan rekan saya. Dan saya Bu Cok, seperti biasa kita bakalan masuk ke situasi yang menyenangkan kali ini. Kita ada di mana, Krisna? Di salah satu tempatnya pastinya kalian bikin banyak informasi. Bikin penasaran ya pastinya. Kita lagi ada di Plaga. Nah kali ini kita akan ngebahas soal sebuah topik yang mungkin selama ini kan sering dengar, tapi nggak tahu nih gimana sistem pertamanya. Kita bakal ngebahas apa? Hidroponik. Nah, hidroponik. Nah, kali ini kita akan bersama dengan salah satu narasumber yang sudah lama banget berkecimpung di bidang pertanian. Kita langsung samperin dengan Pak Surya. Oke, sekarang kita bakal temuin langsung Pak Suryanya di greenhouse-nya yang ada di bawah naungan SMK 1 Petang. Oke, halo Pak Surya. Aduh, senang banget ya akhirnya bisa main ke kebunnya. Ini kebun nih. Oke, pertama kita pengen tahu dulu dong Pak Surya, nama lengkapnya siapa? Kameranya sebelah situ tuh. Oke, perkenalkan nama saya itu Imade Suryadi Putra. Kita di sini mengelola kebun hidroponik kayak gitu. Pak Surya sendiri tugasnya di mana? Kalau bertugas guru pengajar di SMK Negeri Petang, yaitu SMK yang khusus memang pertanian. Pertanian. Di Bali cuma ini aja yang Cuma ini doang nih SMK pertanian, bener. 1 Petang. Oke, jadi kita sama 2 minggu kolaborasi nih ceritanya nih sama SMK 1 Petang. Oke, apa namanya Pak Surya, makasih banyak kita udah diterima ya. Terima kasih Kak. Artinya kita udah diterima dan apa namanya dibantu nih sekarang. Karena kita penasaran banget ya Chris ya. Benar-benar penasaran, kita tuh kayak ingin mengulik lagi gitu lebih lanjut. Nah Pak Surya, kalau kita boleh tahu dulu deh pertama dulu nih yang paling kita pengen tanya apa sih sebenarnya? Untuk yang pertama itu apa sih itu hidroponik sendiri? Oke, untuk hidroponik emang lagi trennya sekarang. Untuk dikembangkan karena dia nggak perlu lahan yang luas seperti ini kan bisa bertingkat, jadi emang kayak gitu ya kayak gitu. Jadi lah gitu. Jadi hidroponik karena dari nama kan hidroponik, hidro itu air, jadi semuanya pakai air. Jadi ini airnya gitu. Ya, jadi intinya air. Jadi nutrisi semuanya dikasih di air, semuanya melalui air. Jadi nggak menggunakan media sama sekali. Media hanya sebagai tempat nyangkutnya tanaman aja. Gitu. Coba kayak gini-gini medianya. Ya betul. Jadi semua gitu. Di sini memang kita kelola untuk hidroponik yang low cost. Low cost artinya rendah gitu ya. Orang bilang hidroponik serem nih, gitu biaya tinggi ternyata. Ini medianya kita pakai sirup gergaji nih. Sirup gergaji ini kan kita dapat gratis ya di sekitar orang. Iya pasti. Iya benar. Jadi itu konsepnya low cost. Jadi semua bisa berhidroponik. Jadi jangan takut lah. Gitu. Oke. Nah terus berikutnya, sekarang kan ini kan posisinya ini kan di petang kan? Iya, di petang. Di lahan tuh ada banyak kan sebenarnya. Nah kenapa kok Pak Surya malah pengen ngembangin dalam bentuk kayak gini? Kenapa nggak bertanam aja langsung gitu? Nah kita juga ngikutin tren pasar ya. Tren sekarang kan apa sih yang dikehendaki pasar? Satu sehat. Kedua bersih, ketiga premium, nggak ada ulat-ulatnya kan gitu kan. Nah itu kan yang disukai. Jadi makanya kita membidik pasar itu karena kita mau petani yang profesional, ya kita ikuti kehendak pasar. Petani profesional. Gimana tuh maksudnya tuh petani profesional tuh? Petani profesional ya tentu saja kita nanam ya sesuai kebutuhan pasar. Apa yang tren kita ciptain market sendiri. Jangan kayak dulu. Gitu. Dulu nanam semua nanam, udah kebanyakan nggak ada yang beli. Gitu. Jadi petani profesional itu adalah petani yang memperhitungkan. Jadi nggak cuma asal nanam gitu. Oke. Jadi terus habis itu kita bidik pasar itu karena memang di Bali kan marketnya premium. Itu ya kita kenapa nggak tanam sayuran premium? Gitu. Ini sayur apa sih namanya? Ini pakcoy. Pakcoy, oke. Bukcoynya belum ada. Adalah produksi. Jadi bukan. Oke, ini namanya pakcoy. Oke. Terus udah gitu, kenapa akhirnya milih untuk dihidroponikin? Bukan lahan kan banyaknya lahannya. Itu, karena memang satu permintaan market, gitu. Di sini memang kita lagi kan kita nih pendidik ya, anak muda. Sekarang siapa sih anak muda mau jadi petani kan? Iya benar banget kan. Biasanya gimana mau jadi petani? Jangan banget. Mikir dia harus mikir. Jadi kita coba kembangin apa sih yang unik bertani tapi keren bersih gitu. Jadi kita pilih
komoditi ini. Komoditi Nah, ini. gitu. Untuk lahan biasa kita tanam juga. Oh, ada Kita tanam juga. lemon kita ada, asparagus, duren, banyak sayur-sayuran. Artinya ini adalah alternatif untuk sayuran-sayuran yang kalau seandainya kita pengen ngembangin minimal buat rumah sendiri gitu, Iya, Pak Surya. benar. Untuk rumah Minimal sendiri. buat rumah sendiri, jadi kita nggak perlu mikir harus punya lahan yang luas. Jadi bisa dengan instalasi seperti ini, gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita ngomong apa sih kekurangan ya, Gus ya? Iya, untuk Tadi kan kelebihan banyak tuh. Nah, kekurangannya apa nih? Kekurangannya gimana, Kak? Kalau mungkin kita kelebihannya dulu ya, kekurangannya belakangan. Kalau kelebihannya satu di lahan sempit bisa. Iya. Kedua dia mudah. Kayak contoh ini nggak ditengok-tengok tumbuh sendiri. Oh gitu. Iya, karena ada yang nyiram pompa. Oh. Kita pakai timer juga. Untuk Oh, ada hasil, timernya ya, gitu. timernya. Oh iya. Jadi udah otomatis bener-bener kalau di rumah tuh buat ibu-ibu tuh yang males gitu, sekalinya naik ke loteng Udah langsung ada. Iya benar. Dia tinggal langsung ambil lagi. pakai nyiram lagi. Iya, itu benar. susah. Oh, berarti jadi ini praktis. Berarti hidroponik ini sebenarnya lebih ke instalasi ya, Iya, istilah instalasi iya, gitu jadinya. teknik ya, mempermudah. Teknik Iya. instalasi sebenarnya. Oh iya. Dulu saya mikirnya hidroponik itu adalah jenis model bertaninya, atau ternyata adalah lebih kepada Teknik, instalasi ya. tekniknya Iya, gitu ya. Oh iya. Nah, kekurangannya sendiri apa nih? Nah, kalau Mungkin kita kekurangannya satu memang, kekurangan kan. untuk kurang sampai saat ini investasi banyak yang bilang masih besar ya untuk gitu. pipa. Contoh Pipa misalnya yang ini punya ya. lahan kan nggak usah beli pipa, tapi kita bisa atur untuk dia low cost kayak gitu. Makanya kekurangan itu kita selalu riset, kembangin gimana bisa low cost. Nah, contoh biasa di hidroponik yang konvensional kan dia pakai net pot. Ini net pot nih. Oh, Nah, yang ini kayak gitu. 1.000 nih. Lumayan kan, kali 1.000 udah sejuta. Oh iya, lumayan. Ini ada 1.200 titik. 1.200 titik. Udah 1.200 untuk beli ini aja. Oh iya. Sedangkan kita ganti nih pakai pergelas. Oh, jadi kita tinggal ambil dari ini minta aja ya. bantu mulung gratis. Gratis. Ya, benar. Itu untuk ngurangin limbah juga. Kan? Iya, Jadi benar. kita selalu kembangin yang low cost. Jadi Oh, apa itu namanya? juga namanya petani profesional ya? Iya. Mencari Nggak ikut-ikutan. solusi. Iya, Iya, benar Jadi bisa banget. murah, Uh-uh. dijual di pasar juga. Jadi margin untungnya kan lebih banyak. Iya. Kalau kita biaya produksinya gede kan marginnya tipis. Tipis, jadi nggak dapat untung Iya, gitu ceritanya benar. ya. Kita gimana sih? Ya semua bisa berhidroponik, bisa makan sayur sehat, tapi nggak mahal lah. Oke. Terus, nah kalau kita ngomongin sehat, tadi kita ngomongnya sehat. Oh, itu kenapa kok bisa dibilang hidroponik sehat? Nah. Apa bedanya? Kalau di hidroponik sehat, pertama di sini kita nggak pakai pestisida. Ya, nggak pakai pestisida karena teknik hidroponik kan kita pakai pipa nih, jadi lebih steril. Kalau dia di tanah kan ada cacing, kayak ini semua steril. Oh, Kayak itu. gitu. Jadi kita nggak pakai pestisida. Oh, Jadi artinya itu tidak dia ada lebih sehat. yang ini ya, Benar. tidak ada Dan yang itu apa kandungan namanya? nutrisi yang kita masukkan juga ini lengkap semua. Lengkap Dari semua. sini, dari Ya, selang-selang ini semua ya? Oh. nutrisinya lengkap, ada 14 unsur. 14 unsur. Ya, Oh. lengkap unsur. Oke. Jadi udah lengkap semua. Jadi kandungan nutrisi di dalam daun nanti kita makan tuh tentu lebih Sudah, lengkap. Kalau udah di tanah terjamin. kadang kan kita pupuknya cuma pakai 3 unsur paling NPK itu unsur N, nitrogen, P, fosfor dan K, kalium kan. Ternyata ya. Ya. Ternyata bertani itu tidak semudah yang saya bayangkan. Oke. Tapi kalau Kembali nggak tahu lagi gampang. itu berarti. Iya, nggak artinya kan ada ilmunya Iya, ada gitu loh Pak ilmunya. Surya kan. Benar. Orang mikirnya dulu, jadi petani aja, bener kan? Gampang petani. Iya. Sekarang kamu gimana nih ngeliatnya nih? Ada nggak peluang-peluang pengen ikutan bikin kayak gini-gini? Sebenarnya ada sebenarnya. Karena Pengen nggak sih setelah ini denger? kayak ngeliat nih kayak udah bersih dan pasti kayak Nggak orang- malu-maluin gitu Iya, kayaknya ya, malu-maluin. karena lebih eksklusif kelihatannya Pak Surya. Oke, habis itu di sini udah lengkap semuanya, unsur-unsurnya. Habis itu akhirnya semua jadinya lebih ke sehat jadinya ya. Jadinya Jadi semua emang bernutrisi bener-bener. sayurnya. Segar beda deh segarnya. Kalau dimakan kriuk kayak gitu. Oh gitu. Banyak Oke, crunchy jadinya. Crunchy, Oh benar. iya benar-benar. Oke. Nah, untuk tanamannya sendiri tuh gimana? Apakah ada tanaman khusus yang boleh Yang boleh ditanam? ditanam hidroponik. Apa bebas gitu? Kalau untuk tanaman secara prinsip sih semua bisa ya. Tapi kembali kalau kita mau skala misal industri atau bisnis tentu dicari yang kompetitif. Ya. Jadi semua tanaman bisa secara prinsip. Bahkan teman yang penghobi itu pohon pisang bisa. Iya, Bisa, hidroponik serius? bisa. Tapi Tapi embernya besar. embernya lebih gede gitu ya? Ya cantik, bisa di indoor, cantik. Cuman kalau untuk bisnis nah tentu nggak Nggak bisa, kompetitif. iya benar-benar. Jadi Karena kan kembali dia ke- nggak menghasilkan Ya, banyak benar, juga karena jadinya kan. investasi terlalu besar dibanding Iya, buah dibandingin pisangnya. buah pisangnya. Buah pisangnya 1.000 Iya, sebiji. betul. Makanya Itu investasinya malah banyak banget. benar-benar. Oke, nah artinya situasi ini sampai saat ini masih layak untuk sayur dulu kayaknya ya mungkin. Sayur dan sayur buah lah. Sayur buah itu seperti Tomat gitu ya? tomat, cabai, Cabai, oh iya. melon bisa.
Cuman memang pertama adalah yang harus kita kerjakan kalau kita mau buat hidroponik ini adalah pertama harus instalasi dulu berarti ini. Iya, Oke. instalasi. Instalasi yang harus disiapin pertama apa dulu nih? Pipa dulu. Kalau untuk sistem ini kan udah skala industri ya kembali. Kalau untuk teman-teman yang mau untuk rumahan deh nih, rumahan dulu. Sebenarnya untuk yang murah tuh bisa pakai yang kayak tadi botol bekas. Nah kayak ini pipa bisa diganti botol aqua bekas. Oh iya, jadi digabung-gabung ya. Digabung bisa itu jadi low cost dia. Tapi kalau mau lebih ya biar rapi ya pakai pipa saja. Pipa. Tapi kayaknya kalau untuk pipa ini kayaknya cuma sekali ya, beli kan sebenarnya. Belinya sekali pakainya kan gitu kan. 15 tahun. Artinya kan dia hanya dibeli sekali. Setelah itu udah gitu bisa terus kan. Nah Kak, sekarang mau nanya nih, bagaimana sih sistem hidroponik ini sendiri? Sistemnya kayak gimana? Maksudnya ngairnya gimana, pompanya gimana, kayak gitu-gitu. Teknisnya. Nah, sistemnya sangat simpel ya. Ini tandan air namanya, tandan air. Jadi fungsinya adalah campur nutrisi. Nutrisi dicampur di sini. Oh di sini nutrisinya campur, oke, begitu. Sini kameranya sini lihat. Airnya bernutrisi nanti kita ambil ke tanaman. Oh oke. Karena dia harus ada pergerakan sehingga air itu menabrak akar tanaman sehingga ada oksigen. Sekarang kita lempar dulu jauh. Oh ini lempar dulu sini. Ini selang inlet namanya, selang inletnya. Nanti masuk ke sini. Di pipa selang hitam selang putih namanya. Nah, ya ini masuk di sini inletnya. Nah ini dia nih air bernutrisi. Masuk ke sini. Nanti akibat dorongan dan gravitasi dia akan keluar lagi di sana. Nah, jadi pergerakan air itu udah nabrak akar tanaman akan nyiptain oksigen maka tanamannya bisa jadi kayak bolak-balik gitu airnya ya. Iya. Makanya ini ada oksigen sehingga akhirnya bisa bikin tanaman jadi tumbuh gitu. Oh jadi ada rumus fisikanya juga dong ini ya berarti ya? Iya, pakai fisika ini juga berarti. Debitnya kita hitung berapa tandannya. Oh, berarti ada rumusnya juga dong yang harus dipikirkan artinya. Iya, ada berapa ini. Oke. Kalau sekarang Pak Surya sendiri juga bergerak juga nggak sih di bidang penyediaan barang-barang ini? Ya kebetulan kita juga nyediain untuk instalasi untuk semua lah, kita jual semua dari hulu sampai hilir karena biar komplit benar-benar kayak tadi kan profesional. Iya benar. Dari sapodi, nutrisi kita racik sendiri, instalasi pipa kita kerjain juga semua. Jadi sampai misalnya mitra kita yang dikerjain instalasi mau dibantu jualin juga kita bantu. Ya, untuk pemasaran. Jadi hulu sampai hilir lengkap. Oh gitu. Berarti Pak Surya bukan orang kemarin sore dong di bidang hidroponik. Berapa tahun dah nih melalang melintang ngurusin ini? Baru kemarin malam ya. Bukan kemarin satu udah malam. Berapa lama udah ngurusin masalah ini? Hidroponik kalau untuk belajar sih di kampus udah diajarin ya 2004 masuk kampus. Cuman profesional benar jadi pebisnisnya itu di tahun 2011-2012. 2012, anggaplah 2012 ya. Pasti udah 8 tahunan ya di bidang ini ya. Gimana rasanya awalnya tuh? Gemes nggak waktu awal-awal, artinya awal-awal gimana nih, bakal berhasil apa enggak nih gitu loh misalnya. Kalau di awal emang karena nama juga baru ya, walaupun tahu teorinya secara di kampus, ilmu di kampus, tentu prakteknya ada yang berbeda. Pasti beda, ya benar. Yang penting yakin aja sih, coba. Masa kita udah punya basicnya, masa nggak mampu gitu ya? Teman yang nggak punya basic pertanian coba aja sukses. Iya. Sementara setelah kita coba tahun 2 tahun, ya pasti lah. Oke. Memang di awal sih emang semua susah ya. Karena kan situasinya belum banyak orang tahu, udah gitu. Ini hal baru gitu kan, gitu ya. Nah, sekarang kan karena Pak Surya berarti kan udah netap udah PNS berarti di SMK Satu Petangnya ya. Nah, sekarang SMK ini nih, apakah Pak Surya hanya ngaktifin ini karena kerja di sini atau emang dari sebelum kerja di sini udah ngurusin ini gitu berarti? Kalau karena yang kesini tahun 2011, jadi aktifnya setelah udah kerja di sini. Udah kerja di sini. Tapi memang ini ya karena memang sudah jalanin ini sebelumnya. Oh, jadi udah tahu nih sebelumnya. Nah, sekarang pengen ditulisin. Bukan karena kerja di sini. Gitu. Nah, sekarang SMK ini sendiri kan berarti SMK ini kan memang spesialis di bidang pertanian. Full. Nah, anak-anaknya sendiri, anak-anak SMK-nya sendiri berarti ngurusinnya semua udah semua kenal mengenai hidroponik ini? Semua ada. Oh, jadi memang kita ajarin yang
pertanian yang maju ya, yang keren tadi. Artinya bukan lagi yang di tanah gitu ya, tapi lebih kepada ini. Dan di samping teknologi lah. di samping juga memang karena kita juga sekarang kan jarang banget ketemu lahan ya kayaknya ya. benar. Kalau di Denpasar ataupun di area-area yang bukan di yang apa lah ini Pelaga kan yang udah desa banget nih. Nah sekarang kalau kita mau ke kota-kota gitu pasti bakalan lebih susah lagi nyari lahan gitu ya. Ini salah satu solusinya gitu ya. Nah sekarang Pak Surya kita udah belajar banyak banget dan tahu kayaknya ternyata nggak sesusah yang kita bayangkan gitu. Nah Pak Surya sendiri apa sih nih ada nggak sih pesan-pesan gitu ya buat generasi muda yang pengen bertani dan juga pesan buat mereka yang mungkin di rumah nyoba nih hidroponik gitu. Nah pertama untuk yang generasi muda sebenarnya kan pertanian tuh terlihatnya aja kotor ya. Iya Padahal benar. dari profit dan margin itu prospeknya sangat bagus. Bagus banget. Itu Oke. Jadi saya ingatin sih buat yang masih muda, ayo sih kita invest di bidang ini Di gitu. bidang ini Karena ya benar-benar. sektor lain mungkin sama aja ya investnya juga besar, tapi kalau di sektor pertanian investnya nggak terlalu besar, tapi hasilnya profit bisa lah layak untuk dijadikan penghidupan. Gitu. Cuman emang buat anak muda kan kotornya itulah yang jadi momok gitu. Jadi jangan takut kotor. Jadi kotor sedikit wajar lah. Kita bisa Kayaknya apa aja sih kerjaan Ya, tuh pasti benar. ada kotor-kotornya. Nah, dari image saja sih untuk yang anak muda dan untuk yang mau belajar di rumah. Ini kan simple ya, sederhana, bisa dibuat di rooftop, bisa kebun depan mau buat yang kecil 1 meter gitu, Bisa juga lah, sebenarnya, Jadi ya. jangan takut, coba aja action nanti kalau ada kendala pasti ada di perjalanan selalu ada kendala. Itu bisa didiskusikan, Bisa ngobrol nggak sih? Nah, Pak Surya sendiri udah punya nggak sih apa kayak macam kayak komunitas gitu yang ngurusin soal kayak ada. gini-gini? Kalau komunitas kami di kelompok pemuda tani Bali. Kelompok Pemuda Tani Bali. Oke, udah ada platform nggak nih? Instagram apa segala Ada macam? Instagramnya di kelompok pemuda tani Bali juga, di Facebook juga kelompok pemuda tani Bali. Udah bikin YouTube belum nih kayak kita nih? Nah, YouTube-nya ada juga channel YouTube-nya. Oh, ada YouTube loh, jadi tinggal dipelajarin Yang aja cepat, nih. karena itu lagi ngetren. Iya benar, karena kalau kita lagi ngurusin kayak gini nggak boleh ketinggalan platform ya Pak Benar, Surya. benar. Jadi harus Platform itu. segera aktif di Iya, bidang benar. itu. Berarti YouTube-nya adalah kelompok. Kelompok pemuda tani Bali juga. Oke, jadi buat Bisa- kalian yang pengen tahu soal mengenai hidroponik kah, bertani kah, berarti bertani, bisa benar. dibuka Bisa. ini ya komunikasi di situ ya Pak Surya komunikasi ya. di sana. Jadi banyak tips-tips ya, untuk yang pemula, taktis, yang sampai yang expert ada di sana. Siap. Oke, gimana Krisna udah semangat belum nih pengen nyoba nggak nih? tertarik banget dengan tanaman hidroponik ini. Iya, berarti kalau misalnya kita mau mulai pertama nih, misalnya kayak Krisna nih, belum tahu apa-apa nih, apa yang bisa dia mulai pertama nih? Kalau yang pertama mulainya tentu saja langsung buat instalasi. Pilihan instalasi kan banyak. Jadi seperti pipa, mau ember bekas boleh. Boleh. Itu beli media tanam. Di tanam. Media tanam itu kalau nggak punya rock wool, mungkin masih belum susah dicari atau mahal, bisa pakai ini seperti ini serut gergaji, sekam, Oh itu iya, bisa. sekam. Semua bisa. Itu nutrisi pertama tanah apa gimana? Atau emang itu media Ini, pertamanya? nggak pakai tanah. Oh ini nggak pakai Iya, tanah nggak sama pakai- sekali. nggak Oh, berarti pakai memang pakainya itu doang. Nutrisi Oh, aja. nutrisi Ya, aja. gitu. Oke, Yang habis penting itu beli nutrisinya, dan itu udah tinggal action aja. tinggal action aja. Nah berarti pernah nggak sih Pak Surya ngalamin gagal panen? Ya, gagal panen. Gagal, ya pasti pernah. Pernah. Itu biasanya karena apa? Kalau biasanya gagal panen, masalah-masalah teknis, contoh misalnya kayak dulu pernah nutrisinya kacau. Oh gitu. Saya ini, ada anak-anak nggak tahu tandon nutrisi. Tapi cuci tangan. Gimana? Itu, jadi kotoran-kotoran aja Masuk. nutrisinya. gitu. Itu Iya, itu iya, yang iya. juga sering buat gagal. Oh, Nah gitu, iya, kadang juga hamanya nakal nih, Heeh. suka main-main gitu juga. Oh iya, berarti kena hama juga, tapi nggak seheboh kalau di Ya, nggak seheboh di di tanah tanah. ya. Nggak Iya seheboh. iya iya. Oke, artinya ada peluang gagal tanam, cuman lebih Ada, sedikit lebih daripada sedikit, benar. yang di luar gitu ya. Oke, siap. Makasih banyak Pak Surya udah sharing sama kita. Mudah-mudahan nanti generasi muda yang nonton makin semangat dan mungkin mau nyoba nanti berikutnya. Benar. Oke. Oke, sama-sama udah berkunjung ke sini. Iya, Karena siap. kalau banyak anak Banyak muda, sharing ya, siapa tahu nanti mungkin kami di SMA 2 Mengui mungkin ya bisa juga kita kayak buat. untuk program-program anak-anak mungkin yang masih belum nggak yakin nih ada dananya untuk mulai
bisa kok kita ini sudah kolaborasi ke SMA Petang, SMA Negeri 7 dan Pasar. Oh, ya? Itu tim kami di Kabupaten Undan di Bali membina ekstra di SMA itu. iya? Wah, Nah, jadi keren kan bisa nyambung. Iya, Jadi benar-benar. kita ada misi untuk gimana sih anak-anak muda ini mulai dikenalkan lah, karena kan kalau dia nggak kenal dia nggak Nggak bakal tertarik. tahu, benar. iya Kita benar. bisa Oh bisa siap. Benar nanti setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya sama Iya, pihak sekolah ya. Siapa tahu nanti bisa ada ekstra yang sifatnya membangun dan juga bikin generasi muda jadi melek sama Iya, pertanian benar. gitu ya. Oke siap, makasih banyak Pak Surya. Nah, itu dia tadi wawancara kita sama Bapak Surya. Nanti nama lengkapnya Bapak Surya kita akan taruh di bawah sini, Instagramnya, YouTube-nya, semuanya. Oke, jangan kapok-kapok Pak Surya. Siapa tahu nanti kita datang lagi untuk part 2 gitu ya. Siapa tahu. Nanti kan sana masih banyak nih, campur nutrisi belum, ya kan? Belum tahu. Siapa tahu nanti kita pengen. Iya benar. Masih banyak banget. Ini masih awal banget, baru awal. pemanasan. Oke, makasih banyak Pak Surya. Oke, itu dia tayangan kita kali ini. Langkah cerdasnya, silakan di closing Krisna. Nah, terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Pemaparan materi dari kami mudah-mudahan bermanfaat dan banyak informasi. Thanks for watching and see you next week. Bye. Hai semuanya, kembali lagi di channel Official Wisma dengan tayangan Langkah Cerdas Podcast. Baru ada 3 minggu dan itu sudah 1,5 bulan kan ya. Kita buncis dah ini namanya kacang, kalau di sini kacang jongkok namanya. Kalau kacang buncis itu Jadi kalau untuk nyampur nutrisinya, apa namanya? Sudah belajar sendiri atau dulu ikut